Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin sekalian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah. Sore hari ini Bu, double mustajabnya doa. Nomor satu, harinya baik. Nomor dua, waktunya ba'da asar sampai adzan maghrib juga waktu yang baik untuk berdoa. Yang ketiga, amalannya baik, yaitu majelis ta'lim, majelis ilmu. Yang keempat, di luar sedang hujan. Jadi kalau panjenengan berdoa Bu, besar sekali kemungkinan doa panjenengan oleh Allah diijabah. Maka sambil pengajian dengerin, sambil panjenengan dengerin saya ngaji, tausiah, sambil panjenengan jangan lupa berdoa. Kalau berdoa sebut satu nama, Rifki Ja'far Talib. Panjenengan masukkan dalam doa panjenengan, mudah-mudahan sehat, istiqomah, berkah, panjang umur. Jangan amin-amin tok, panjenengan sebut nanti pas, ya Allah, pas panjenengan nyebut nama putra panjenengan, suami panjenengan, keluarga, orang tua, nama saya juga ikut disebut. Amanat loh ini. Nanti kalau enggak di akhirat tak tuntut. Ini dungo kok maksoh ini ya. Minta doa kok maksa. Sudah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diharapkan dari pernikahan. Nomor satu, langsung untuk mempersingkat waktu. Nomor satu, apa yang diharapkan dari pernikahan? Kita berharap pernikahan itu bernilai ibadah. Nomor satu, kita berharap pernikahan itu bernilai ibadah. Sehingga apabila kita menikah, tentu kita berharap apa? Kita berharap mendulang pahala dari pernikahan itu, karena pernikahan yang kita lakukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Panjenengan tulis ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkannya pada surah Al-An'am ayat 162. Surat apa? Al-An'am ayat berapa? 162. Lebih lengkap apabila panjenengan tambah 163. Jadi Al-An'am 162, 163. Itu harapan kita, Bu. Kalau pernikahan itu bukan untuk ibadah, maka banyak orang tidak mau nikah. Kenapa?
Karena banyak orang nikah itu gambarannya menyeramkan. Ketemu suami yang kasar. Ada orang yang memang tidak menikah karena mohon maaf, dia tidak punya hasrat. Ada orang yang tidak mau menikah karena sekarang ada yang namanya child free. You know? Understand? No. Kalau saya tanya, you know? Yes, I know. Jangan nano toh. No, saya bingung. No apa no iki? No ini artinya tahu apa gak, itu bingung saya. Nah, apa child free itu? Ada orang-orang di kalangan entah laki entah perempuan gak mau direpoti dengan punya anak. Karena mereka menganggap anak itu apa? Ngerepoti. Nah, maka kalau bukan niatannya ibadah, bukan untuk mengharapkan ibadah di dalam pernikahan, maka akan banyak orang tidak menikah. Akan banyak orang tidak menikah. Maka itu yang sering saya sampaikan di keluarga saya, Bu. Kalau ada yang ditinggal wafat oleh istrinya dalam keadaan usianya tidak muda lagi, maka dia punya dua pilihan. Tidak menikah karena mau fokus ibadah, boleh apa enggak? Boleh. Tapi kalau memang dia memilih menikah, jangan dihina. Karena menikah itu bukan aib. Karena menikah itu bukan cuma urusan ranjang. Tapi orang itu nikah, Bu, kepingin punya temen ngobrol. Kepingin kalau malam-malam ada sesuatu, ada temen yang menemani. Kan urusannya banyak. Jadi ojo dibilang, golek opo sih? Wis tuwek kok sih? Rabi. Nah, karena panjenengan bayangkan nikah itu urusan ranjang tok, padahal nikah itu ibadah. Melayani suami dapat pahala, ngrungokno omongane curhatannya suami dapat pahala, ngeladeni suami bikin kopi dapat pahala. Nah, maka saya sampaikan di keluarga saya, kalau perlu nikah enggak apa-apa. Cuma kadang-kadang kendala di siapa? Anak-anaknya. Anak-anaknya itu terkadang, mohon maaf ya, kalau orang tuanya nikah lagi, sing dipikir warisan. Waduh, warisannya bakal kelong ini kurang. Kalau ibu saya menikah, bapak saya menikah lagi, warisan. Nah, ini namanya apa? Materialistis. Kalau bahasa orang parinya, kendonyan. Sabar ya. Ini bulan Syawal, ojo golek perkara. Kedonyan. Saya tahu ngetes tok saya. Nah, maka nomor satu, apa yang kita cari dari pernikahan? Karena pernikahan ini yang kita harapkan apa dari pernikahan? Nomor satu, kita berharap menikah itu bernilai ibadah. Sekarang perhatikan, Ustadz, saya tahu ayatnya surah Al-An'am. Maka Pak Samsul, saya minta sisa 6 ya, dapat 14 dari kuota 20 ya. Saya minta 4 Pak Samsul. Masuk 20 dijaluk papat kauler. Yunda lah, masing-masing masjid punya kuotanya masing. Monggo. Nah, arti awalnya sembelihan, nusuk. Termasuk makna nusuk itu apa? Manasik haji atau manasik umroh. Maka makna khususnya sembelihan, makna umumnya ibadah. Entah itu haji atau umroh, tapi bisa diartikan ibadah secara umum. Sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku. Maka kita ini hidup, Bu, untuk Allah. Wa mamati, harapan kita nanti sampai kita semuanya wafat, lillahi rabbil alamin. Itu syiar. Itu apa? Syiar. Kudu ketulis di jerone ati, Bu. Saobai awak kudu untuk Allah. Panjenengan paham? Keluar rumah untuk Allah. Berada tetap tinggal di rumah untuk Allah. Tidurnya untuk Allah. Bangunnya untuk Allah. Kerja untuk Allah. Termasuk menikahnya untuk Allah. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah di dalam perkara ini. La syarikalah, dalam urusan yang 4 tadi, salat, ibadah, hidup, mati. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Semuanya kita tauhid.
tauhidkan, kita esakan hanya untuk Allah. La syarikalah. Tidak boleh ada selain Allah dalam urusan tadi. Wa bidzalika umirtu, dan untuk perkara itulah aku diperintah oleh Allah. Jadi untuk perkara mentauhidkan Allah di dalam sholat, di dalam ibadah, di dalam hidupnya, di dalam matinya, hanya untuk siapa tadi? Allah. Nah, untuk perkara inilah aku, kata Nabi Muhammad, diperintah sama Allah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku berikrar, ini diproklamirkan, gak oleh disimpen jerone hati, kudu ditampakkan di dalam ibadah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan aku ikrarkan, akulah orang yang pertama kali Islam. Nah, maka sekarang ibu-ibu, nomor satu, apa yang kita harapkan dari pernikahan? Ibadah. Kalau nikahnya untuk ibadah, senengnya baik, susahnya juga baik. Angkat tangan. Sing rabi mulai awal sampai sekarang seneng terus, angkat tangan. Oh, garuk-garuk, saya kira angkat tangan. Kewaget, hampir tak interogasi panjenengan. Sampai lepas kopiah saya. Angkat tangan. Mulai awal nikah, Qabil Mike. Punya ilmu menghilang sekarang. Untuk istrinya perlu hati-hati. Sudah mulai punya ilmu ngilang. Seneng terus, gak pernah nangis belas. Mulai guyang-guyu, peringisan, nggak ada, Bu. Nah, tapi kalau nikah kita untuk Allah, nikah kita untuk ibadah, orang itu kalau dapat nikmat disyukuri jadi pahala, dapat ujian disabari juga jadi suami, ujian buat ibu-ibu. Betul apa enggak? Tapi sebaliknya, ibu-ibu juga ujian untuk siapa? Suaminya. Nah, itulah maka Allah berfirman dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Kami jadikan sebagian kalian ujian untuk yang lain. Kuncinya satu, atasbirun, apakah kalian mampu bersabar? Wes, selesai. Nomor satu, gak seruat. Apa yang kita harapkan dari pernikahan? Pernikahan ini bisa bernilai ibadah. Sip, faham? Ngerti? Maka niatnya kudu ditoto. Niatnya apa? Ditoto. Kalau panjenengan nikah niatnya untuk biologis, kalau pas suaminya letoy, ngamuk Anda. Apa ini? Suami kok tidak Tapi kalau niatannya bukan cuma itu, tenang. Kalau nikahnya untuk cari harta, pas hartanya habis, aku milih pegatan. Oh, kok melarat. Aku paling alergi di wong melarat. Kalau nikahnya untuk sekedar ketenaran, kalau ketenarannya hilang, pergi dia. Tapi kalau nikahnya untuk ibadah, insya Allah langgeng, awet dunia sampai akhirat. Allahumma. Nomor 2, tulis. Nikah untuk apa? Nikah itu, Bu, untuk dapat anak. Terus yang tidak punya anak bagaimana? Sabar. Alon-alon ya. Alon-alon ning kelakon. Sip. Nikah untuk apa? Dapat anak. Ustadz, kenapa nikah untuk dapat anak? Iya, karena panjenengan tulis 4 fungsi anak di dalam Islam. Tulisan. Kalau tidak nikah dapat? Saya tidak pakai nikah, Ustadz. Bagaimana caranya? Tak wiritan tok. Nanti saya kayak Siti Maryam, Siti Maryam kok tinggal di Pare, dari cerita mana ini?
Tidak ada. Kalau pengen punya anak, syaratnya apa? Nikah. Nikah itu pun juga mek nikah tok terus moro-moro duwe anak, harus ada prosesnya. Faham caranya bagaimana? Maksud tak cerita nondek gini. Bismillah. 4 fungsi anak di dalam Islam. Nomor 1. Anak itu apa? Tongkatnya orang tua ketika sudah renta. Anak itu apa? Tongkatnya orang tua. Maksudnya apa? Panjenengan kalau sepuh, Bu, lebih senang dirawat nun sewu nggih? Lebih senang dirawat perawat yang bukan keluarga atau lebih senang diramut sama anaknya? Anak. Panjenengan kalau sudah tua haji, seneng diantar anak atau seneng diantar mutawif yang bukan anak? Anak. Panjenengan kalau sakit seneng dirawat anak, mudah-mudahan tidak sakit ya, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur sampai 1000 tahun. Tidak mau 1000 tahun. Panjenengan mudah-mudahan tidak. Kalau sakit lebih tenang dirawat anak atau dirawat selain anak? Nah, panjenengan kalau butuh apa-apa, biasa yang diharapkan bisa membantu panjenengan siapa? Itulah maka fungsinya anak dalam Islam itu apa? Tongkat. Maka Nabi Muhammad menjelang wafat yang merawat siapa? Siti Fatimah. Bukannya Ibunda Aisyah. Iya betul, di rumahnya Ibunda Aisyah, tapi yang ngerawat Siti Fatimah. Yang ngerawat siapa? Anaknya. Kalau Siti Fatimah tidak ketemu sama Nabi Muhammad, dicari, aina Fatimah, mana Fatimah ini? Sampai ketika itu, sampai yang ngelap keringetnya Nabi, yang ngompres Nabi Muhammad pakai air ketika keringetan terasa sakit karena menjelang sakaratul maut, yang ngompres siapa? Fatimah. Dan sampai detik terakhir didampingi oleh Fatimah. Dan itu panjenengan tahu ceritanya ketika Siti Fatimah itu sama Nabi Muhammad dibisiki. Langsung Siti Fatimah nangis. Karena ngelihat Siti Fatimah nangis, Nabi Muhammad gak tego, dipanggil lagi, sini, dibisiki yang kedua kali. Langsung senyum, bahagia. Ibunda Aisyah tidak tahu karena ini cuma bisik. Setelah Rasulullah wafat, Siti Aisyah tanya sama Fatimah, Fatimah, saya penasaran, tolong dijawab, kamu waktu dibisiki ayahmu yang pertama nyusul beliau. Nah, panjenengan kalau dibisiki begitu senyum apa jerit? Suami meninggal. Terus dibilang, "Jok khawatir, sampean nyusul meneh." Ini repot ini. Kenapa kita tidak mau? Karena kita tahu bekal kita belum cukup. Nomor 1, anak sebagai apa? Tongkat. Maka al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Maka kalau anak waktu kecil panjenengan elus, panjenengan sayang, panjenengan curahkan waktu untuk mereka, ketika mereka cerita ceriwis gak jelas panjenengan telaten mendengarkan, nanti itulah yang akan dilakukan anak ketika panjenengan sepuh. Panjenengan butuh waktu, dia datang memberi waktu. Pan butuh dengarkan. Ketika panjenengan telaten ngerawat anak waktu kecil, nanti mereka akan bales telaten ngerawat panjenengan ketika panjenengan sudah sepuh. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Balasan suatu kebaikan adalah kebaikan yang serupa. Nomor 2. Apa fungsi anak dalam Islam? Estafet kebaikan. Ngerti mboten? Apa yang kedua? Estafet kebaikan. Panjenengan tahu lari estafet? Apa? Lari. Nah, itu intinya ngoper kayu kan, ngoper tongkat. Lari. Kemudian apa? Tongkatnya diserahkan kepada siapa? Temennya untuk melanjutkan putaran berikutnya. Terus sampai putarannya
selesai. Ada tongkat estafet namanya. Gini apa buatan? Nah, anak itu estafet kebaikan kita. Itulah kenapa dibilang apabila manusia meninggal terputus seluruh amalnya kecuali apa? Salah satunya anak soleh yang mendoakan. Imam Syafi'i ketika menafsirkan ayat Al-Quran pada surat An-Najm, surat apa? An-Najm, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang dia lakukan. Jadi kita tidak dapat kecuali apa yang kita lakukan. Panjenengan dapat tidak pahala sholat saya? Kok enak sholatku akeh? Sombong. Nah, saya sholat, panjenengan dapat pahala? Enggak. Saya sodako, panjenengan dapat pahala? Enggak. Saya ceramah, panjenengan dapat pahala? Dapat. Ngerungok nih ya, dapat. Saya berdoa, panjenengan dapat pahala? Dapat apa? Enggak. Saya siapa bilang saya doain panjenengan? Astagfirullahaladzim. Saya doain panjenengan muslimin wal muslimat. Sudah. Kata Imam Syafi'i, Allah Ta'ala berfirman, manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang telah dia lakukan. Kata Imam Syafi'i, kecuali anak. Illal walad, kecuali anak. Kenapa? Karena anak itu li'annal walada min kasbi abihi, karena anak itu hasil kerja kerasnya orang tua. Anak bisa ngaji berkat siapa? Orang tua. Ustadz, aku gak ngurui kok. Tapi kan yang nganterkan dia bisa datang ke majelis taklim siapa? Yang nganter dia ke TPQ siapa? Yang masukkan dia ke pondok siapa? Orang tua. Maka ketika anak itu baik, kata Imam Syafi'i, otomatis diniatkan ataupun tidak, pahalanya akan sambung untuk orang tua. Entah orang tuanya masih hidup, mudah-mudahan panjang umur, ataupun orang tuanya yang telah meninggal dunia. Maka tahu Haji Riki Abu Sanum, kakaknya siapa namanya? Lu kok tahu? Itu kalau teman-teman itu mulai rodok males, mulai rodok futur, buring, you know buring? Buring itu yang roda mobil itu ada buringnya itu. Gak ngerti Anda salah tempat guyon saya. Bearing, tahu rodanya gak nyambung belas. Nah, itu saya semangati bagaimana? Ingat lo ya, kamu ini bergerak, panjenengan berdua ini bergerak, entah Riki, entah Dian, dan yang lain juga. Itu pahalanya nyambung ke orang tuamu di alam kubur sana. Akhirnya semangat lagi. Karena apa? Anak adalah estafet kebaikannya siapa? Orang tua. Maka kalau punya anak, Bu, jangan cuma 10. Hah? Sekarang berapa? Sekarang berapa? 1. Loh kok minimalis seram? Itu setiap anak panjenengan umroh, panjenengan dapat pahalanya. Anak panjenengan sodakoh, panjenengan dapat pahalanya. Anak panjenengan ngaji, sholat, hafalan Quran. Fungsi anak dalam Islam itu, Bu, doa. Doa. Maka kalau panjenengan punya anak telung lusin gitu, Masya Allah, 36. Lo ndak percaya. Saya punya kenalan sak bapak, sak ibu pitulas. Satu bapak, satu ibu pitulas. Yang meninggal 4 waktu kecil. Jadi yang hidup berapa? 13. Akor, rukun, baik. Di sini yang panjenengan tahu paling akeh anake piro? 5? 5 itu standar lah, belum baik. Bukan belum baik, belum banyak. Berapa? Yang lebih dari 5 angkat tangan. Yang punya anak lebih dari 5. Kenapa ndak mau punya anak banyak? Ngerepoti. Bukan anak yang ngerepoti, panjenengan yang sok repot.
Wong anak kok ngerepoti dari mana? Anak itu ndak minta dilahirkan. Panjenengan sing seneng meteng ae. Normal ya, sudah. Nomor 3, anak itu fungsinya apa? Doa. Saya meninggal, jangan saya. Siapa ya? Gak enak ya. Katakan Pak Ijo, Pak siapa? Pak Rifki. Pak Paijo, ada yang namanya Paijo di sini? Pak Paijo meninggal. Panjenengan bukan istrinya, bukan anaknya, bukan orang tuanya, bukan kerabatnya. Panjenengan doakan Pak Paijo yang meninggal tadi. Doanya sampai apa enggak? Doanya sampai apa enggak? Sampai. Dalilnya apa? Ayat Al-Quran. Rabbana ighfir lana dhunubana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami dan ampuni dosa mukminin yang meninggal sebelum kami. Doanya sampai? Sampai. Itu pun kalau doanya sama Allah diterima. Ada enggak kemungkinan doa kita sama Allah tidak diterima? Ada, apalagi model kita ini. Tiap hari gosip. Terakhir gosipnya itu istrinya Baim melawan. Saya kok dituduh berselingkuh, padahal dia yang NPD. Tahu yang sudah ngikutin yang itu terakhir itu? Loh, terlambat Anda. Loh, saya kan sering cerita kalau Ustadz harus tahu. Lek ono pertanyaan cek iso. Nah, paham loh padahal wisan. Kalau belum ngikuti segera, itu seru banget itu. Dia tidak terima. Kakian kumpul ibu-ibu ini, astagfirullahaladzim. Sudah. Ngomong apa sih tadi? Nah, ada kemungkinan doa kita tidak diterima? Ada. Tapi kalaupun diterima, yang meninggal tadi cuma dapat satu. Dapat apa? Dapat doanya tok. Itu pun kalau doanya Tapi kalau yang doain anak, orang tua dapat 2. Nomor 1, kalau doanya diterima, orang tua dapat seperti yang didoakan anak. Misalkan, ya Allah, lapangkan kubur orang tuaku, ya Allah. Kalau doanya diterima, kuburnya langsung lapang, seluas mata memandang. Itu kalau doanya diterima. Yang kedua, orang tua dapat pahala. Jadi anak mendoakan orang tua itu pahalanya sama Allah ditambahi. Pahalanya sama Allah apa? Ditambahi terus, tidak pernah berhenti selama anaknya berdoa. Kalau doanya anak tidak diterima, katakan doanya tidak diterima, orang tua tetap dapat pahalanya. Itulah kalau semakin banyak anaknya, kiriman doanya semakin banyak. Semakin sering anaknya mendoakan, semakin banyak pahala yang didapatkan oleh orang tua. Apalagi doanya itu ditambahi istri. Nah, kenapa harus istri itu loh? Siapa bilang istiqomah? Istighfar. Ini pengajian halal bihalal loh ini, jangan cari dosa loh ini. Apalagi kalau doanya ditambahi apa, Bu? Istighfar. Rabbighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran. Minta ampun, minta rahmat kepada Allah untuk kedua orang tua. Nah, kalau doanya itu istighfar, ya Allah ampunilah dosa kedua orang tua hamba ya Allah. Boleh bahasa Arab, tidak menutup kemungkinan juga boleh pakai bahasa Indonesia. Maka orang tua di alam kubur dalam hadis yang sahih, derajatnya sama Allah dinaikkan. Derajat naik. Sampai orang tua di kuburan tadi kaget. Ya Allah, ini sebenarnya apa amalanku? Kok sampai saya ini sudah di alam kubur, ternyata derajatku terus dinaikkan. Apa jawabannya Allah Ta'ala? Bistighfari waladika laka. Karena anakmu tidak putus memohonkan ampunan untukmu.
Jadi anak meminta ampun untuk orang tuanya kepada Allah, itu di alam kubur dosanya orang tua diampuni, pahalanya orang tua ditambahi, derajatnya orang tua dinaikkan. Maka jangan pelit Bu, naik mobil Rabbighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini termasuk doa yang seharusnya tidak ditinggalkan oleh anak ketika berdoa. Apalagi ada hadis yang sahih yang lain, ada orang tua didudui di kuburan, dung 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 dung, malaikat tak putus mukulin dia. Na'udzubillah min dzalik. Tapi orangnya bukan panjenengan, karena panjenengan belum meninggal. Kalaupun nanti panjenengan meninggal, insya Allah panjenengan selamat dari azab kubur. Amin. Ini wajah-wajah aman semua ini. Kelihatan. Masya Allah. Ini muka-muka yang dirindukan oleh malaikat-malaikat rahmat ini. Apalagi ada hadis sahih. Ada orang tua di alam kubur didudui malaikat. Ditutup, habis dipukulin terus sama malaikat. Suatu ketika malaikatnya berhenti. Orang yang di alam kubur kaget. Malaikat wis kesel sampean. Kaget, malaikat dibilang kesel. Tidak ada keselnya malaikat itu. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah berhenti menjalankan perintah Allah. Kalau Allah perintahkan pukul, dipukul sampai Allah bilang berhenti. Tiba-tiba malaikatnya berhenti Bu. Ini penghuni kubur kaget. Tumben gak gebuk mana? Kesel, towo, kapok. Kata malaikat, enggak. Loh kenapa kok berhenti? Allah memerintahkanku untuk berhenti karena anakmu sedang mendoakanmu. Coba, seneng enggak punya anak? Kalau enggak nikah bisa punya anak? Nah, ya apa? Bisa. Bagaimana? Yo. Nah, nanti. Sudah. Nomor 3 apa? Doa. Doanya siapa? Anak. Nomor 4. Apa kebaikan anak dalam Islam? Syafaat. Syafaat. Bisa enggak seorang anak ngasih syafaat buat orang tuanya? Bisa apa enggak? Bagaimana caranya? Apa? Yang pertama, ketika anaknya menjadi penghafal Quran, dia bisa memberi syafaat untuk kerabatnya. Yang paling penting, yang paling utama, yang paling hebat, yang paling pantas diberi syafaatnya Quran oleh anak siapa? Orang tua. Maka salah satunya apa? Ketika orang tua bangkit dari alam kubur, kruk, malaikat datang, dung 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 dung. Malaikatnya bawa mahkota, dikasih ke kepalanya orang tua tadi, krek, krek, bapaknya dapat, ibunya dapat enggak? Dapat? Oh, yang utama ibu, berarti ibunya harus berapa? Masya Allah. Ibu, berarti ibunya harus 3 Bu Ahmad. Betul apa enggak ini Bu Ahmad? Oh iya, terima kasih Bu Ahmad, luar biasa. Oh, saya tidak ikut-ikut. Ini Bu Ahmad yang ngomong. Iya. Boten Bu Ahmad, boten. Jangan dia, bahaya nanti. Begini Bu. Orang tuanya dikasih, ayahnya dikasih, ibunya dikasih. Yang mahkota itu terangnya melebihi terangnya matahari di siang hari. Terus orang tuanya tanya, malaikat, ini mahkota bagus sekali. Ini mahkota karena apa? Dijawab sama malaikat, karena anakmu menjadi ahlul Quran. Menjadi apa? Ahlul Quran. Dan jangan kecil hati. Disebutkan oleh Asy-Syaikh saya lupa namanya, Abdul Aziz Asy-Syuwair. Beliau bilang apa? Ahlul Quran itu 4. Bukan hanya hafal. Jangan kecil hati, jangan kecil hati. Nomor 1,
Ahlul Quran itu mereka yang mau belajar Quran. Mau apa? Belajar. Jadi kalau punya anak-anak waktu kecil bu, ojo sampai lewat. Mumpung sih gampang diatur, mumpung masih mau diarahkan, tuntunan taruh Masjid Al-Amin, sekolahkan. Sekolahkan sama Ustadz Yudi, suruh belajar ngaji. Nomor 1, anak yang belajar Al-Quran itu ahlul Quran. Nomor 2, setelah dia pandai belajar, mulai latihan menghafal. Tapi belajar dulu, bacaannya diperbaiki dulu. Setelah bacaannya bagus, bacaannya lancar, tajwidnya bagus, makhraj hurufnya bagus, baru latihan apa? Hafalan. Setelah mulai latihan menghafal, tadabbur. Mentadabbur apa? Isi dan kandungan, itu ahlul Quran. Setelah ditadabbur isi dan kandungannya, diamalkan. Ini loh 4 ahlul Quran. Banyak enggak sekarang bu, hafid Quran tapi akhlaknya enggak karuan? Ya enggak banyak lah, tapi ada lah ya, ada. Bahkan saya kenal beberapa ahlul Quran tapi akhlaknya tidak mencerminkan Al-Quran. Dan terakhir saya dengar dari putranya Ustadz Khalil Bustami. Putra beliau salah satu yang hafal Quran semua. Salah satu yang hafal Quran itu namanya Fahim. Nah Fahim itu ketika ngasih tausiah di Masjid Kediri, Masjid Nur Solihin, itu memotivasi orang tua untuk mengajak supaya anaknya hafal Quran. Nomor 1 kata beliau apa? Pelajari dulu motivasimu apalan Quran untuk apa. Jangan sampai salah. Karena kalau sampai, ini kok anget ya, ibu-ibu belum mandi ya. Karena kalau sampai salah niat, kalaupun hafal nanti sia-sia. Maka nomor 1, motivasi menghafalnya dicek, saya apalan Quran untuk apa. Itu nomor 1 bu, anak memberi syafaat. Nomor 2, ada dalam Sunan Imam Ahmad, itu anak kecil disuruh masuk surga oleh Allah. Disuruh masuk surga. Terus Allah Ta'ala berfirman, udkhulil jannah, nah waktunya kamu masuk surga. Anaknya jadi ngelihat surga itu nikmat. Kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, makanan, minuman, tempat yang begitu indah. Ternyata ketika anak itu sama Allah disuruh masuk surga, anaknya bilang apa? Boten Gusti Allah, boten purun, mangke mawon, nanti saja. Allah tanya, kenapa kok nanti saja? Itu anak bilang apa? Hatta yadkhula ma'i abi wa ummi. Saya tunggu di sini, saya tidak mau masuk terlebih dahulu sampai nanti saya masuk bareng bapak dan ibu saya. Allah bilang apa? Udah bisa. Ibu musik kadoan, antrine dawa. Kalau ibumu, wih, antri jauh sekali. Terus tanya, ya Allah kenapa kok ibu saya antriannya masih jauh sekali? Kakean rasan-rasan. Oh alah, baru tahu ternyata rasan-rasan dosone gede. Ya wis ya Allah, kalau ibu saya kakean rasan-rasan, bapak saya wis dicek podo. Mosok bapakku rasan-rasan? Ora rasan-rasan, tapi apa? Gelek ngapusi. Walah. Ngapusi sinten Gusti Allah? Ngapusi ibumu. Akhirnya anak, jangan guyang-guyu, istighfar. Ini kita semua sama ini. Istighfar. Ngaku nih ngaji be Ustadz Rifki nang warung kopi. Saya punya jamaah di Kediri. Itu kalau ngaji bu, setor wajah di awal dan di akhir. Tengah-tengahnya kemana? Ngopi. Yang satu sudah meninggal, yang satu masih hidup. Mudah-mudahan tobat sebelum meninggal. Terus saya tanya, kok gak ketok pas ngaji? Bayo tat, suarane antum iki luwih jelas di warung kopi timbang di masjid.
Di masjid sonim bengung tat, di mburi pawena alasan saya bilang. Sudah. Akhirnya si anak tadi bilang, "Enggak, ya Allah, enggak." Bagaimana? Saya tetap mau di sini, saya mau nunggu orang tua saya. Akhirnya dalam tanda kutip, ini pakai bahasa saya nggih. Jangan nanti mosok hadis ngono ya ndak gitu. Ini bahasa pengajian. Dalam tanda kutip Allah Ta'ala ngalah. Allah Ta'ala bilang, "Ya wes malaikat, cariin bapaknya, cariin ibunya." Setelah ibu sama bapaknya digandeng, baru dia masuk ke dalam surga. Nah, maka nikah itu apa yang panjenengan harapkan? Punya anak yang soleh. Tujuannya apa? Anak itu bisa jadi tongkatnya orang tua ketika mereka sudah renta. Anak itu bisa sambung kebaikannya orang tua. Anak itu bisa menjadi doanya mendatangkan kebaikan. Yang terakhir, anak bisa memberi syafaat. Jadi apa yang kita harapkan dari pernikahan? Punya anak yang kelak akan mendatangkan kebaikan untuk orang tua. Nomor 3, apa yang Anda harapkan dari pernikahan? Jujur ya, menjaga diri dari dosa. Betul apa betul? Kok keras sekali? Coba dijelaskan. Betulnya bawa antar ya? Betul. Nah, kaget tuh saya. Nah, menjaga diri dari dosa. Maka lihat hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan untuk para pemuda, panjenengan sudah lewat. Ini yang dijak ngomong pemuda, saya masih masuk. Oh gak, entek. Karena muda itu balik sampai 40. Saya sudah 40 sekarang, ya Allah, gak kerasa. Mudah-mudahan panjang umur ya. Dalam sehat, dalam taat, dalam istiqomah. Amin ya Allah. Kok 40 ya? Tapi tidak apa-apa. Umur itu kan cuma bilangan angka saja kan. Mengenai semangatnya kan ya tidak tergantung umur kan. Saya umur boleh lah 40. Wajah boleh lah 47. Tapi semangat saya 17. Kalau sang guyu, amin gitu loh. Ya, sudah. Yang ketiga jamaah, apa yang kita harapkan dari pernikahan? Menjaga diri dari dosa dan keburukan. Menjaga kehormatan. Maka Rasulullah bersabda kepada anak-anak muda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, faman lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija." Kata Nabi Muhammad, wahai sekalian anak-anak muda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, hendaknya dia segera menikah. Karena apa? Karena pernikahan itu aghaddu lil basari, lebih mudah untuk kalian menjaga pandangan. Karena kemaksiatan lawan jenis, maaf nggih, kemaksiatan apa? Lawan jenis itu pintu pembukanya apa? Meripat. Kalau dari awal dijaga, ke depannya tidak ada masalah. Tapi kalau pandangan sudah dilepaskan, mesti putih. Baik, Masya Allah, kewinclong. Karena bekas panune belas. Ya Allah. Ratau kena srengenge ketok iki. Kayak kuning dok lire. Nah, kalau mata sudah dilepas, maka itulah Mas Rosi ini perlu hati-hati. Kenapa? Kelewatan si FD ya rumahnya. Bu, si FD itu bu, kalau panjenengan lihat bu, segini pakaiannya bu. Kalaupun agak panjang dikit, kewetat. Yang bikin miris. Saya lihat. Lu jamaah pengajian. Astagfirullah. Lu iya. Tapi mosok sih. Iya. Kok durung yakin? Iya. Astagfirullahaladzim. Nah, itu awalnya apa? Mata. Kalau mata sudah ditundukkan, yang lain insya Allah
aman. Maka Nabi Muhammad memerintahkan pemuda untuk menikah. Nomor satu untuk apa? Menjaga pandangan. Karena kalau pandangan terjaga, yang lain insya Allah aman. Yang kedua, wa ahsanu lil farji, dan yang semacam itu lebih mudah untuk menyelamatkan kemaluan. Tapi kalau belum bisa, disuruh apa? Puasa. Maka menikah itu harapan kita apa? Untuk menjaga kehormatan. Ojo sampai ngelakoni sing elek-elek. Allahumma amin. Maka Bu, doain Bu. Saya sampaikan di mana-mana ini. Kalau sekarang panjenengan punya anak laki, punya anak perempuan, umur SMP, SMA, apalagi kuliah, doain yang kuat untuk supaya Allah menyelamatkan mereka dari zina. Mudah-mudahan kita semua terjaga ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, sampai pun Nabi Muhammad SAW itu mengatakan wafi di dalam hubungan suami istri kalian yang sah itu ada pahala seperti pahala apa? Sedekah. Sampai para sahabat kaget, ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya dan dia dapat pahala? Rasulullah bilang, iya. Bukankah ketika dia meletakkan syahwatnya pada yang haram, dia bakal dapat dosa? Iya. Ya begitu. Kalau ditempatkan di tempat yang haram dia dapat dosa, maka kalau ditempatkan di tempat yang halal dia dapat pahala. Sampai para ulama mengatakan apa Bu? Besarnya pahala hubungan suami istri yang sah itu sebesar kadar dosanya zina. Zina dosa kecil atau dosa besar? Sebesar apa? Sebesar apa? Tugu Garuda? Monas? Simpang 5 Gumul? Ayo. Lah enggak tahu ya, bingung juga jawabnya ya. Memang dosa itu perkara gaib. Nah, maka sebesar dosa zina, Allah siapkan pahala yang sama untuk mereka yang melakukan hubungan secara halal. Maka suami panjenengan Bu ojo dineng nih gudon Mas, pahala gede yuk. Nggak pakai seperti membunuh 100 Yahudi, ora enek iku ya. Mas, jihad yuk. Jihad Palestina. Bukan Mas, jihad yang lain. Apa itu? Membunuh setan. Ya apa caranya Dik? Langsung panjenengan beraksi. Deneng 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 deneng. Suami bilang, sampean setan Dik, yuk tak pateni. Astagfirullah. Nah, maka termasuk menikah itu untuk apa? Menyelamatkan diri dari dosa dan hawa nafsu. Yang terakhir, yang keempat. Apa sih yang diharapkan dari pernikahan? Ketenangan. Tenang. Maka ibu-ibu Bu, ojo ceriwis. Suami bilang, suaminya langsung gini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biar langsung aja. Saya siapa? Saya di mana? Loh, gak sadar. Gak, Ustaz. Orang yang sama? Atau pindah tempat saja? Ternyata bisa pindah dimensi beliau. Dari dimensi sebelah utara pindah ke dimensi sebelah. Antum ilmunya sudah dapat, tinggal prakteknya Ustaz. Menghilang sudah. Membelah diri di satu tempat dan waktu sudah. Tinggal prakteknya. Saya doain mudah-mudahan cepat Ustaz. Amin, amin. Siapa yang bilang amin tadi? Astaghfirullahaladzim. Sudah. Yang keempat, mencari apa? Tenang. Karena ayat tentang pernikahan Ar-Rum 21. Ar-Rum berapa? 21. Ayat tentang pernikahan itu apa? Litaskunu ilaiha. Supaya kamu merasa tenang. Sukun itu apa? Kalau dalam tajwid, sukun itu apa? Mati.
Fathah hidup, kasroh hidup, dhammah hidup. Fathah apa? A, kasroh, I, dhammah, U, A, I, U. Kalau hamzah disukun, ngawur, mana ada? Ada Ustaz. Coba Ustaz Yudi. Nggak ono. Alif fathah, alif kasroh, alif dhammah, alif sukun. Mau ngapain dengan astagfirullah. Ini muridnya siapa ini Ustaz? Sini guru nih loh. Nah, maka sukun itu artinya apa? Mati, berhenti. Berhenti. Maka sakinah itu orang kalau sudah tenang, mandek, gak ria-rio, gak riwa-riwi, itu dibilang mendapatkan sakinah. Dan sakinahnya seorang laki-laki Allah tetapkan ada pada istrinya. Pada siapa? Istrinya. You know istri? Beda, istri sama istri beda. Spellingnya harus benar. Bu Sevi mana Bu Sevi tadi kelihatan? Betul spellingnya, three. Betul ya, berarti kalau is three artinya apa? 3. Matur suwun Bu Sevi. Marahin tembak. Mumpung sebelahan. Istrinya. Nah, maka istri itu harus memerankan diri mendatangkan ketenangan untuk siapa? Suami datang. Masih ingat rumah. Kirain sudah lupa. Ada yang model begitu? Tidak ada ya? Tidak ada. Istri ahli surga semua ini. Iya. Suami capek, tidak diributi. Sampai sini tinggal capeknya. Sama temen asik, rame, seru. Sampai rumah tinggal tidur. Pengalamannya siapa? Lah kok curhat? Loh, dibilang saya curhat sedikit. Itu enggak sakinah. Sakinah itu apa? Tenang. Kalau setelah tahu istrinya pulang suaminya pulang ke rumah sisa capek, ya sudah, namanya orang capek diapain? Yang ngerti dong. Oh capek ya. Oh iya tadi sama temen kan kamu capek, seru banget tadi sama temen ya. Berarti sekarang di rumah sisa capek. Sini saya pijitin. Mijutnya pakai palu. Pas kena sirai. Saya tahu yang paling capek pikiran kan? Ini pikiranmu saya lempengin. Nomor 4, nikah mau berharap apa? Tenang. Maka bagaimana tenang itu datang? Cuma satu. Orang itu tenang kalau ibadahnya baik. Istri bisa mendatangkan ketenangan kalau istri itu ibadahnya baik. Suami bisa mendatangkan ketenangan ketika suami itu ibadahnya baik. Rumah tangga itu akan mendatangkan tenang kalau rumah tangga itu diisi oleh orang-orang yang ibadahnya baik. Faham gak? Sip. Pas jam 5:05. Semoga ada manfaatnya. Itu yang dapat kami sampaikan. Ibu-ibu sekalian, perhatikan nomor 1, nikah mau cari apa? Ibadah. Surat apa? Al-An'am 162 163. Nomor 2, ibadah mau cari apa? Anak nikah itu berharap punya anak yang anaknya nanti mendatangkan 4 hal. Anaknya bisa menjadi tongkat ketika orang tuanya sepuh, anaknya bisa melanjutkan estafet kebaikan orang tua, anaknya bisa mendatangkan doa dan istighfar, anaknya bisa memberi syafaat. Yang ketiga, nikah itu berharap apa? Menyelamatkan kehormatan diri dari dosa dan kemaksiatan. Maka Rasulullah bilang disuruh nikah supaya matanya terjaga, kemaluannya terjaga. Yang terakhir, nikah berharap apa Bu? Tenang. Maka hati-hati. Kalau rumah tangga panjenengan tidak ada keempat perkara ini, boleh jadi rumah tangga itu ada yang salah. Maka perlu dievaluasi. Perlu dievaluasi.
tahu waktunya habis, kok usah digoda lah, Di sini ekstrim loh, Pak. Waktunya habis itu mikir dipateni loh, Pak. Masya Allah. Tempat lain pakai kertas. Ustadz, waktu habis ini mic-nya mati. Balas dendam, Ustadz Yudi. Tidak boleh gitu, Ustadz. Orang itu hatinya harus baik. Baik, Ibu-ibu sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.